Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam. Damai sejahtera kudus melimpah bagi kita semuanya. Apa kabar saudaraku? Tentunya luar biasa sebab Tuhan Yesus luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur dan senang sekali bahwa pada kesempatan yang baik ini saya boleh membagikan satu renungan firman Tuhan kepada kita semua dengan judul Berusahalah Selalu Hidup Kudus. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang lebih lanjut, marilah kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang selalu baik buat kami, Bapa yang setia dan mengasihi kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa atas kasih anugerah-Mu yang sungguh luar biasa sehingga kami boleh ada saat ini sebagai kami ada. Itu hanya karena kemurahan-Mu dan belas kasihan-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Bukan karena kuat dan gagah kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau Bapa. Bapa, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamahlah hati kami Bapa. Berikanlah kami Tuhan pengertian untuk dapat memahami akan firman-Mu. Urapilah firman-Mu Roh Kudus. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan. Urapilah Tuhan bagi semua orang yang mendengarkan di dalam nama Yesus. Urapi yang menyampaikan dan urapi setiap orang yang mendengarkan dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dari judul renungan firman Tuhan ini yang berjudul Berusahalah Selalu Untuk Hidup Kudus. Arti kata kudus di sini adalah suci, murni, dan bersih. Dalam bahasa Ibrani disebutkan kadosi, dan dalam bahasa Yunani disebutkan hagios, yang secara umum artinya adalah dipisahkan dari keterkaitan dengan hidup duniai. Sehingga pengertian ini menjadi eksklusif, bahwa seorang yang kudus tidak sama lagi dengan manusia lain. Dengan demikian bolehlah dikatakan bahwa menjadi hidup kudus bukanlah hal yang gampang atau mudah, tetapi memerlukan usaha yang sungguh-sungguh. Pada hakikatnya, manusia itu terdiri dari 3 unsur, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Sehingga dikatakan manusia itu adalah makhluk roh yang memiliki jiwa dan tinggal dalam tubuh. Dan Tuhan mau ketiga-tiganya, tubuh, jiwa, dan roh kita ini harus ke dalam baik, harus keadaan suci dan murni, supaya kita sungguh-sungguh di dalam hidup kita ini kondisi baik dan prima selalu. Maka genaplah firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 yang berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Yang memberikan kita kudus adalah Roh Kudus. Haleluya saudaraku. Dalam firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16 juga berkata, saya bacakan di sini. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku tertulis. Saudara, dari firman Tuhan ini diharapkan kita mampu meninggalkan bahkan menghapuskan keegoan kita, keakuan kita, dan bisa menjadi seperti Yesus yang kudus. Hal ini cukup berat memang dan sulit dilakukan untuk mencapainya. Tetapi sesuai dengan judul firman Tuhan tadi yang saya sampaikan, bahwa hidup kita harus kudus,
maka kita harus berusaha supaya kita selalu hidup kudus. Dan itulah yang menjadi tujuan kita. Apapun masalahnya, apapun bagaimanapun caranya dan risikonya, tetap kita jalankan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sejak kita mendapat hidup yang baru juga, dengan cara dilahirkan kembali, di mana kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan selanjutnya kita pun sudah bersedia dibaptis air, dibaptis oleh Roh, sebagai pertanda bahwa kita itu sudah dimeteraikan bersatu dengan tubuh Yesus Kristus. Maka kita menjadi manusia baru. Sehingga genaplah firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 17 yang berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pengertian dari firman Tuhan ini, yang lama sudah berlalu, artinya merujuk kepada segala sesuatu di dalam kodrat lama kita. Apa itu kodrat lama kita? Kesombongan, kesukaan berdosa, mengandalkan pengertian diri sendiri, kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak berkenan di mata Tuhan. Itulah hidup lama kita. Sedangkan pengertian, ia ciptaan baru memberi pengertian kepada kita, yaitu usaha supaya terus kudus hidup kita itu, sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Maka marilah kita berusaha supaya hidup kita kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus berusaha terus untuk hidup kudus. Bukan berarti kita menjadi eksklusif untuk menjauhi orang dunia ini, apalagi orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, famili-famili kita yang belum lahir baru dan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Justru kita harus lebih dekat ke mereka, membawa mereka kembali hidup baru, dilahirkan kembali, dibaptis Roh dan Roh Kudus. Namun yang jelas kita harus eksklusif dalam diri kita sendiri, sehingga kita mampu menangkal segala ketidakkudusan yang ditawarkan dunia ini kepada kita. Maka terlihatlah di sini perbedaan antara orang yang kudus dan orang yang tidak kudus. Amin, saudaraku. Saudara kekasih, bagaimana caranya supaya kita boleh dipenuhi Roh Kudus? Karena dengan dipenuhi dengan Roh Kudus, berarti hidup kita akan kudus. Firman Tuhan dalam Lukas 11 ayat 11 berkata, saya ulangi, firman Tuhan dalam Lukas 11 ayat 13 berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi caranya cukup mudah, saudaraku. Kita hanya meminta secara pribadi dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kita harus memenuhi beberapa sikap. Bagaimana cara kita meminta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan? Yang pertama, saudaraku, kita minta Roh Kudus penuhi kita dengan tidak rasa malu dan tidak sungkan-sungkan. Yang kedua, kita harus bersikap, kita minta dengan tekun. Jangan putus asa. Ketika kita belum mendapatkan jawaban doa kita, terus kita meminta bersabar dan setia kepadanya. Sikap yang ketiga, mintalah dengan penuh kerinduan. Penuh kerinduan artinya harus lahir dari hati yang sungguh-sungguh dan paling dalam. Hati yang hancur. Kita minta, kita berdoa kepada Tuhan. Dan secara paralel juga bisa kita lakukan memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan putus asa, saudaraku. Mintalah kepada Tuhan agar Roh Kudus memenuhi kita. Tuhan pasti akan memberikannya kepada kita. Haleluya. Setelah kita melakukan ketiga sikap di atas, maka kita pasti dipenuhi Roh Kudus. Dan salah satu tanda kita sudah dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa lidah, yaitu berkata-kata dengan kata-kata yang tidak dimengerti atau bahasa lain. Dan ini bukan dibuat-buat, saudaraku, dan tidak diajarkan, tetapi hanya karena pekerjaan Roh Kudus saja. Haleluya, saudaraku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus.
Sepintas kita boleh ingat peristiwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada hari Pentakosta. Pentakosta berarti hari ke-50 setelah Yesus bangkit dari kematian, atau disebut juga Minggu Putih, atau hari ke-10 setelah Yesus naik ke surga. Dia berjanji mencurahkan Roh Kudus kepada para nabi, para muridnya semua. Dan menurut Alkitab, pada saat inilah para murid Yesus berhasil membuat 3.000 jiwa lebih selamat dan bertobat. Dan kejadian inilah disebut sebagai lahirnya gereja mula-mula. Pencurahan Roh Kudus yang membuat murid-murid Yesus, membuat 3.000 jiwa bertobat. Dan ini dikatakan timbul satu gereja mula-mula. Saudara, Roh Kudus tercurah kepada para murid Yesus yang mampu mengubahkan para murid dari tadinya tidak berani, bimbang dan tidak mengerti, berubah menjadi orang-orang yang berani bicara tentang firman Tuhan. Mereka tidak lagi memiliki keraguan-raguan menyampaikan berbagai perkara rohani seperti penebusan, pertobatan, keselamatan, kehidupan kekal, dan lain sebagainya. Mereka semua sudah dipenuhi Roh Kudus, akan melangkah dalam hikmat dan kuasa Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa manfaat hidup kudus itu sebenarnya? Orang yang hidup kudus akan selalu memelihara hidupnya tetap kudus, tetap suci, tetap murni, tetap bersih, dan akan menjauhi seluruh yang tidak dikehendaki Tuhan kita. Orang yang hidup kudus akan selalu berhikmat dan bijaksana. Orang yang hidup kudus tidak akan bodoh dan selalu mengerti kehendak Tuhan. Seperti firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17 tertulis. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Artinya, biarlah anak-anak Tuhan semua menjadi orang yang bijaksana, orang yang berhikmat. Yang 16-nya dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Anak-anak Tuhan, orang yang kudus, akan waspada menghadapi apa yang terjadi pada saat ini. Hari-hari yang jahat, tanda-tanda akhir zaman sudah banyak. Yang ayat 11 berkata juga, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini pun suatu perintah Tuhan, pernyataan Tuhan, bahwa kita dikasih pilihan, bahwa kita diberi waktu, mengusahakan supaya kita mengerti kehendaknya. Marilah kita mengerti akan kehendak Tuhan. Sehingga di firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 18b berkata, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Itulah permintaan Tuhan kita, supaya kita berlaku hidup kudus. Ini memberi pengertian bahwa setiap orang yang penuh Roh Kudus akan memiliki kehidupan dengan iman, dengan pengharapan, dengan hikmat, sukacita, dan damai sejahtera. Bahkan Roh Kudus akan menolong kita untuk mengambil sikap yang benar dalam menghadapi berbagai masalah, berbagai persoalan, pergumulan dalam hidup kita, termasuk menghadapi suatu kondisi, termasuk kondisi pandemik COVID-19 saat ini. Roh Kudus akan mengajari kita. Haleluya saudaraku, biarlah Roh Kudus ini memberikan kita manfaat yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, apa tanda-tanda seseorang dipenuhi Roh Kudus? Orang yang dipenuhi Roh Kudus memiliki ciri-ciri yang terlihat jelas dalam kehidupan kesehariannya. Antara lain yang pertama, orang yang dipenuhi Roh Kudus, ia terlihat memiliki keberanian untuk memberitakan Injil dan keberanian untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berani meninggalkan kehidupan lama yang dikuasai oleh dosa. Berani menderita bagi Kristus dan tidak mau lagi kompromi lagi dengan dosa. Berani untuk tampil menjadi saksi Kristus, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Yang kedua saudaraku, orang yang dipenuhi Roh Kudus
ia menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus akan mampu menghasilkan buah-buah Roh Kudus seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah Roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Tidak ada hukum menentang hal-hal itu. Bila saudara mampu berperilaku, berbuat, bertindak sesuai dengan buah Roh Kudus, maka dipastikan saudara adalah termasuk orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus dan hidup kudus. Orang yang memiliki kasih dan suka mengampuni adalah tanda-tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus. Orang yang melakukan kebaikan sekecil apapun, kebaikan itu adalah tanda-tanda yang dipenuhi Roh Kudus dan lain sebagainya. Yang ketiga, saudaraku, orang yang dipenuhi Roh Kudus, ia terlihat memiliki karunia atau kuasa Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentang karunia Roh Kudus boleh kita baca dalam firman Tuhan 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11. Ada 9 karunia atau kuasa Roh Kudus, yaitu karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan ilmu pengetahuan, karunia iman, karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk mengadakan tanda mujizat, karunia untuk bernubuat, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, dan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Itulah karunia Roh Kudus atau Roh Kudus yang ditawarkan oleh Yesus Kristus buat kita. Setiap kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus, maka dipastikan bahwa Roh Kudus akan memberikan kita salah satu dari beberapa karunia Roh Kudus itu. Bahkan lebih. Karena itu adalah otoritas Roh Kudus untuk menentukan dan memberikannya kepada kita. Saudara, karunia Roh Kudus apakah yang saudara sudah miliki saat ini? Dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8 juga dijelaskan di sana bahwa kita memiliki karunia yang berlain-lainan sebagai interpretasi 9 karunia Roh Kudus tadi. Ada karunia bernubuat, ada karunia melayani, karunia mengajar, ada karunia menasihati. Ada juga karunia membagi-bagikan sesuatu. Ada karunia memberi pimpinan, ada karunia kemurahan. Dan ini menjadi karunia-karunia yang secara operasional bisa kita lakukan dalam pelayanan dan penginjilan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, sebagai kesimpulan sederhana yang bisa saya bawakan pada kesempatan ini, apapun karunia yang Anda dapat, mari kita percaya lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan tetap mengasihi Dia. Pakailah karunia Roh Kudus yang diberikan itu untuk membangun orang lain dan melayani Tuhan. Dan sebagai anak Allah, surga yang hidup, mari kita selalu berusaha untuk tetap hidup kudus. Dan mari kita selalu berusaha untuk menghasilkan buah-buah roh di dalam hidup kita. Dengan semakin bertambah, semakin lebat. Dalam nama Yesus. Sebagai orang yang sudah pernah mendapatkan Roh Kudus dan hidup kudus. Dan kita harus pertahankan selalu di dalam kehidupan kita. Maka marilah kita ingat supaya kita taat kepada Allah. Artinya kita jadikanlah Allah sebagai pemimpin atas kita. Yang kedua, kita jauhi yang namanya dosa. Pertahankan terus karakter Roh Kudus yang suka akan kekudusan. Rendahkan diri selalu di hadapan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang mengendalikan hidup kita, mengendalikan diri kita. Yang ketiga, saudaraku, hiduplah berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Rajinlah membaca firman. Dapatkanlah hikmat, pengertian, kebijaksanaan dan pengetahuan dari Allah kita. Berikutnya, beritakanlah Injil dengan sukacita dan pentingkanlah ini. Berani memberitakan Injil.
Dan lakukanlah kehendak Allah senantiasa. Jangan takut. Menginjillah dengan iman. Setialah. Dan terakhir hasilkanlah buah Roh Kudus sebanyak-banyaknya. Nyatakan dalam kehidupan saudara sehari-hari. Demikian juga firman Tuhan yang kita perkatakan tidak akan pernah berlalu begitu saja. Saya percaya firman Tuhan yang kita sampaikan di setiap waktu dan tempat akan selalu memberikan kekuatan bagi siapa saja yang sudah mendengarnya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di akhir renungan firman Tuhan ini kita akan memberikan kesempatan kepada semua yang pertama sekali mendengar firman ini. Sama-sama kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita sama-sama buka hati kita angkat tangan kita, dan kita ucapkan doa ini dengan sepenuh hati, sungguh-sungguh, dalam nama Yesus Kristus. Oh Tuhan Yesus yang baik, saya percaya kepadamu. Masuklah dalam hatiku, tolonglah saya Tuhan, selamatkanlah saya. Saya adalah manusia yang penuh dosa. Dosa dalam hati, dosa dalam pikiran, dosa dalam perkataan, dosa dalam perbuatan, bahkan dosa keturunan, dan banyak lagi Tuhan kutuk-kutuk dosa. Ampunilah segala dosa saya itu Tuhan, dengan darah Yesus yang tercurah di kayu salib di Bukit Golgota. Mulai saat ini saya lahir baru dan menjadi anak Bapa surgawi. Tuliskanlah Bapa nama saya dalam buku kehidupan-Mu, surga yang kekal. Saya berjanji Tuhan, seumur hidup saya akan ikut Yesus. Peganglah saya Tuhan, dan tariklah saya Tuhan apabila saya jatuh, dan jagalah saya Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah saya Tuhan dengan berkat rohani, berkat jasmani, bahkan berkat-berkat materi. Dalam nama Yesus saya lahir baru. Dalam nama Yesus saya bersyukur. Dalam nama Yesus saya berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa surgawi yang baik, di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu yang mengajari dan memberikan kami pengertian tentang bagaimana kami boleh hidup kudus. Firman-Mu juga sudah memberikan kami kepastian apabila dengan segala kerinduan dan kerendahan hati kami meminta kepada-Mu agar Engkau Tuhan memenuhi kami dengan Roh-Mu, Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu melimpah dalam kehidupan kami senantiasa. Terima kasih Roh Kudus, mampukan kami untuk hidup dengan penuh buah-buah roh sesuai dengan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Pimpin kami ya Tuhan Yesus yang baik dalam setiap aktivitas kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, semuanya untuk kemuliaan nama Yesus. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Yesus dan kepenuhan dengan Roh Kudus, kemenangan demi kemenangan akan kami alami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.